Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Lapeni, NIM 200420007. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertemuan 12 etika administrasi negara mengenai pertanggungjawaban moral aparatur negara, profesionalisme kerja aparatur negara, legitimasi dan korupsi, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang, yang dimana dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina dan Ibu Artadini Akma. Baiklah, saya akan membahas materi moral aparatur negara, yaitu pejabat negara adalah pejabat yang di lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Spesifikasi jabatan menunjukkan siapa yang melakukan pejabatan dan faktor-faktor manusia yang diisyaratkan. Di dalam spesifikasi jabatan ditentukan kemampuan dan bakat dasar yang harus dimiliki untuk menjalankan pekerjaan. Pada umumnya, spesifikasi jabatan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas, yang diikuti oleh kualifikasi definitif yang dibutuhkan dari calon yang memangku jabatan. Seperti jabatan adalah memiliki syarat. Nama persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepada dan baik pertanggungjawaban. Adapun etika pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih mempunyai kedudukan yang penting. Sebagai pedoman moral dalam menyelenggarakan tata tertib pemerintahan, maka etika pejabat negara menjadi rujukan dalam perilaku sehingga upaya menciptakan pemerintah yang bersih pun akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika tersebut akan memunculkan perilaku buruk, bahkan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran pidana. Adapun keputusan MK nomor 25 PUU 2016 tentang pengujian Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 terkait penetapan diskresi yang dilakukan oleh kepala daerah dalam menjalankan setiap program pemerintahannya, kepada daerah dapat menetapkan diskresi khususnya terkait penggunaan anggaran sepanjang belum adanya hukum yang mengatur. Adapun pertanggungjawaban pemerintah muncul karena ada dua hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan, hak, dan kewajiban merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara, dan untuk mewujudkan pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif, yaitu kebijakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Adapun bentuk pertanggungjawaban pemerintah terkait keuangan, yakni Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, khususnya pasal 30 sampai 32 menjelaskan tentang pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam tersebut, baik presiden maupun kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, APBD kepada DPR dan DPRD merupakan bentuk laporan keuangan. Pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat, yaitu syarat yang pertama sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan dan etik aparatur negara, yang dimana profesionalisme pegawai negeri sipil adalah terpenuhnya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas, merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional, yang artinya keahlian dan kemampuan aparatur merefleksikan arah dan tujuan yang dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara prima, maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai. Itu SOP yang telah ditetapkan, tidak ada yang bisa beraktivitas sendiri. Hal ini dilihat dari aparatur yang tidak menunjukkan perbedaan kerja dan aparatur yang lainnya, yang mendorong para aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten, yaitu contohnya Kabupaten Tanah Laut, tidak bisa berkreativitas karena aspek tidak memberikan keuntungan apa-apa, baik dari jenjang karir maupun untuk penambahan inisiatif, sehingga
sehingga membuat aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil laut enggan untuk beraktivitas. Itulah contoh dari aparatur sipil negara. Legitimasi moral akibat korupsi di negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki beberapa legitimasi negara, ialah alasan yang secara mendalam memungkinkan pemerintah negara dibangun, didirikan, dan diadakan. Legitimasi ialah yang dijadikan pendirian suatu pemerintahan bersifat legitim, sah, dan benar. Ada 5 macam legitimasi negara, yaitu di mana ada legitimasi politis, legitimasi konstitusional, dan ada legitimasi yang bersifat mendukung, yaitu legitimasi moral, kultural, dan religius. Tetapi semua legitimasi tersebut sangat berperan penting bagi kemajuan Indonesia. Salah satunya adalah legitimasi moral. Di dalam legitimasi moral meminta kejujuran, ketulusan dari pemerintah. Maka dari itu, apabila menjadi seorang pemimpin harus menanamkan sifat legitimasi. Adapun legitimasi politis, konstitusional, moral, dan bahkan religius termasuk dalam preambul Undang-Undang Dasar di Indonesia. Legitimasi konstitusional dan moral bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua dimensi yang saling menyatu dari apa yang disebut sebagai mandat kedaulatan rakyat. Sedangkan legitimasi moral berbeda dengan legitimasi konstitusional, namun tidak bertentangan. Contoh dari legitimasi moral adalah seperti persetujuan, ketataatan, kerjasama yang secara konkret ditampilkan oleh seluruh lapisan atau kebanyakan rakyat. Legitimasi moral meneguhkan, menyempurnakan, mengefektifkan. Legitimasi konstitusional sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Tindakan hukum terhadap orang-orang dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar, merupakan kesesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara menyeluruh. Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah antara swasta, rakyat, pemerintahan sebagai fasilitator yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan demokratis. Pembentukan disiplin, etika, dan moral di tingkat pejabat pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok, tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan yang disebut abuse of power. Perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme. Ada kalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan disebabkan karena kebijakan publik hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administrasi. Akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya adalah tindak pidana. Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat multidimensi dan kompleks, sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks. Terjadinya penyebab utama tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan atau kekuasaan.